Ade Saptomo menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab. Pagi hari ini kami sudah berada di ruang John Locke, sebuah ruang untuk biasanya digunakan rapat-rapat koordinasi antara pimpinan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab, di ujung tahun 2020 ini banyak hal yang harus dibicarakan, banyak pertanyaan di lapangan yang disampaikan kepada Ade Saptomo menjawab. Nah, salah satu di antaranya itu adalah di awal bulan Desember tahun 2020 ketika ada salah seorang bernama Benny Wenda itu menyampaikan, mengklaim, mendeklarasikan di Twitternya, mengklaim sebagai Presiden Papua Barat. Nah, itu menarik bagi komunitas hukum, penekun hukum tata negara ya. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu sampai kepada kami. Nah, untuk membahas itu, kami juga punya konsep-konsep sebelumnya yang berkaitan dengan hal itu, yaitu emergent community, kemudian syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Nah, pertanyaan itu kami akan jawab dengan tamu eksklusif kami, yaitu Profesor Dr. Zainal Arifin Hussein. Nah, beliau punya kompetensi untuk menjelaskan hal itu. Beliau sudah ada di ruangan ini. Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab, kita jemput dan kita sapa profesor kami tersebut. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Ade. Gimana? Sehat-sehat aja ya? Alhamdulillah. Ini di pandemi COVID-19 ini banyak hal ya di tengah-tengah bencana internasional ya, itu banyak hal yang dibicarakan. Ternyata juga masalah-masalah ketatanegaraan juga muncul di Indonesia. Bro, seperti apa yang saya katakan di awal ya. Di awal atau minggu pertama ya, di awal minggu pertama itu ada deklarasi Benny Wenda yang beliau itu ada di Inggris, mendeklarasikan diri sebagai Presiden Papua Barat. Nah, beliau ini memang juga sebuah orang yang ditokohkan dan menokohkan diri sebagai tokoh Papua yang sekarang berada di pengasihan. Nah, kemudian atas deklarasi sebagai Presiden negara Papua Barat itu, Menko Polhukam Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, beliau ya, atas kewenangan dan kompetensinya menanggapi bahwa itu sebagai negara ilusi itu, illusion state itu, karena wilayahnya nggak ada, rakyatnya nggak ada, pemerintahan juga nggak ada. Itu klaim-klaim seperti itu sebagai ilusi. Nah, tapi kita secara akademik, Prof, itu juga pantas harus diperhatikan juga ya, untuk memperkaya penjelasan dan pencerahan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3, dan juga masyarakat luas yang banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, menurut Prof Zainal, apa itu sebenarnya negara ilusi, dan menurut selama ini yang ditekuni Prof Zainal? Iya. Baik, Prof Ade, saudara sekalian di program Ade Saptomo menjawab. Ini menarik sekali dikarenakan terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah final. Ya, betul. Karena ini sudah final dan menjadi hasil dari konsensus ya, dari tahun ke tahun dan puluhan tahun gitu berjalan, sehingga klimaksnya konsensusnya adalah pada tahun
terutama pada tanggal 18 Agustus Iya, 1945. Nah, apa itu yang negara ilusi? Itu adalah bagian dari sebuah mimpi dari bisa perorangan, bisa juga kelompok yang punya cita-cita akan mendirikan sebuah organ yang disebut organ kekuasaan, yaitu negara. Namun para filosof dulu itu sudah merumuskan dan menjadi barometer pemikiran, jadi rujukan gitu, Prof. Ade. Ya ada 3-4 itu, dan itu memang realistis dan diperjuangkan, dan prakteknya juga begitu. Seperti itu. Ada wilayahnya, karena nggak mungkin kalau manusia nggak ada wilayahnya hidup di mana dia kan gitu kan. Kemudian ada orangnya, yaitu rakyat, ada kemudian yang mimpin. Kalau dalam ilmu sosiologi kan ada patron and client gitu ya. Patron client. Nah, ini perspektifnya bukan patron client saja, tetapi lebih luas. Baru kemudian ada pengakuan dari negara-negara yang sudah ada, sehingga ini negara kan nggak bisa hidup sendiri, tetapi dia hidup harus bertetangga dan seterusnya. Jadi pengakuan tetangga juga harus tetangga. Kalau nggak diakui, makanya kalau orang menikah kan ada resepsi, pengumuman kan begitu. Yang datang itu mengakui, oh ya itu sudah suami istri, ada lembaga baru. Iya benar. Nah itu maksudnya. Nah oleh karena itu pernyataan Penny di luar, melalui deklarasi gitu ya. Ya boleh-boleh saja sebagai kalau dalam konteks hak asasi. Tetapi akan bertabrakan sendiri dengan nilai-nilai hak asasi itu sendiri. Benar. Karena bernegara adalah hak setiap orang. Karena sudah final, maka hak setiap warga negara mempertahankan hak itu, finalnya itu. Ya benar. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku lagi, nah itu yang melampaui hak orang lain, bahkan itu melanggar hak asasi orang lain, kan gitu. Nah, seperti kita punya hak milik sebidang tanah, maka hak itu diakui, kemudian diberikan dokumen oleh negara, namanya sertifikat, pengakuan formal. Maka orang lain yang mengaku-ngaku itu harus membuktikan punya enggak hak untuk mengakui ini, kan gitu. Maka yang punya itu punya hak untuk mempertahankan dan membela. Maka kewajiban warga negara salah satunya dalam kewajiban hak asasi adalah membela negara. Betul. Pembelaan negara, gitu. Prof. Ade. Jadi NKRI sudah final. Sudah diakui banyak negara. Organisasi internasional PBB juga mengakui. Kemudian ini ada seorang mengklaim seperti itu, dan persyaratan-persyaratan yang sudah diakui oleh dunia, ada wilayah, ada rakyatnya, ada pemerintah, dan itu tidak terpenuhi, maka ya wajar lah kalau disebut sebagai ilusi gitu ya. Tapi ini mimpi nggak bisa dilaksanakan. Tadi mimpi, tapi mimpi yang bukan gagasan. Nah, seperti Indonesia sebagai negara, itu kan prosesnya panjang. Kalau dulu mulai dari kesultanan, dari kerajaan, tapi kan kecil-kecil gitu. Nah, mulai dari 05, 08, 12, kemudian 2016 itu ada statement bagus. Itu namanya dari Cokraminoto itu self-government. Jadi pemerintahan sendiri gitu. Itu tuh berani. Cuma nggak dipenjara dia. Saat itu kemudian ada ormas. Nah, para pemuda juga bergolak. Persis. Bergolak kan. Nah, ide-ide bernegara itu kan ide-ide bernegara sendiri yang merdeka itu kan bertentangan dengan kepentingan para penguasa saat itu. Baik penguasa internal
ya kerajaan-kerajaan kesultanan maupun juga pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Seperti banyak perjuangan si Pitung, kan itu. Nah itu maka itu juga ingin loh kok yang diperjuangkan sebenarnya bukan persoalan negaranya, tetapi si Pitung memperjuangkan kok ketidakadilan gitu, ketidakadilan. Jadi sementara penguasa hidupnya mewah, kemudian rakyatnya tercekik. Nah itu yang tuan tanah segala macam merajalela saat itu. Nah perjuangan para kaum muda kita yang terorganisasi dengan dalam ada Jong Islami Tenbon, ada Jong Sava, ada Jong Ambon, ada Jong Selebes, macam-macam Jong itu bahasa Belanda. Itu mengilhami beberapa tokoh. Nah, Bung Karno dari awal memang sudah membangunkan sifat nasionalis. Bung Karno. Kemudian teman-teman yang lainnya, teman-teman beliau seangkatan itu. Tapi yang paling vokal dan paling rasional dan paling berani itu ya Bung Karno. Makanya Bung Karno itu tidak sepi dari penjara. Ya kan, mulai dari mana di Papua sana sampai Sumatera. Ketika di penjara malah mendapat inspirasi kan? Malah dapat inspirasi mendalam. Kalau dalam kancah orang filosof itu ya itu bertapa malah mendapat ilham gitu. Malah mensensitifkan gitu. Betul. Nah, maka gagasan-gagasan kemudian itu terakumulasi. Para pemuda ini ada 4 kali rapat itu. Rapat terakhir adalah pada tanggal 28 Oktober itu. Persis. Jumpa pemuda. Nah, gagasan pertama adalah bukan persoalan negara. Tapi gagasan penyatuan. Persatuan. Gagasan. Mulai persatuan kaitannya tanah air, kaitannya dengan kebangsaan, ini bangsa. Kenapa kok milih bangsa Indonesia gitu? Kok bukan Jawa, bukan Melayu gitu kan? Yang ketiga adalah bahasa. Pada bahasa yang mayoritas kan Jawa. Tapi disinilah kebesaran para tokoh-tokoh orang Jawa. Karena kemudian bahasa Melayu itu disebarkan dari mulai Aceh, Pasai gitu ya, sampai Tidore, kemudian sampai daerah-daerah timur itu anak pinak bersaudara, berkuasa gitu, akhirnya bahasa Melayu. Nah, agar tidak menimbulkan satu konflik gitu ya, maka semua memakai istilah Indonesia. Nah, tanah air satu, tanah air Indonesia, bangsa satu sebagai entitas bangsa Indonesia, kemudian yang ketiga adalah bahasa. Oleh karena itu, ketika deklarasi independen atau proklamasi kemerdekaan, Bung Karno tidak mau pakai masyarakat, tapi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah ini bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaan bangsanya. Kemudian di situ menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada irisan kebangsaan dan kenegaraan. Nah itu poin penting ya. Ini penting untuk. Jadi sebenarnya ini gagasan tapi bukan ilusi. Ini gagasan yang bisa dilaksanakan. Baru kemudian hal-hal yang menyangkut gitu kan, pemindahan kekuasaan, nah itu udah politik. Jadi ada administrasi ini, administrasi negara. Disusul itu. Administrasi itu. Saya memahami itu sistematikanya. Itu hebat betul ya, itu seperti suara Tuhan lah. Betul, betul, Prof. Jadi begini ya, kalau saya lihat urut-urutannya tadi ya, Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera dan seterusnya itu merasa senasib, sepenanggungan gitu ya. Betul. Jadi yang dirasakan itu sama tekanannya luar biasa saat itu, sehingga kesamaan itu memunculkan kekuatan yang luar biasa untuk mendeklarasikan bahwa kita itu satu bangsa Indonesia,
satu yang termarginal bangsa. kan? Kemudian bertumpah darah di tanah air Indonesia. Nah, kalau itu dikaitkan dengan illusion state ya, negara ilusi itu udah jauh berbeda. Karena negara ilusi itu ya mimpi yang tidak akan terlaksanakan ya, karena secara hukum tata negara juga nggak memenuhi persyaratan. Kalau ini jelas ada rasa senasib sepenanggungan gitu ya. Kemudian rasa ada kesepakatan menjadi satu bangsa dari suku-suku bangsa yaitu bangsa Indonesia. Nah, Prof, saya jadi ingat konsepnya si Benedict Anderson itu. Itu yang bukunya kan sangat terkenal, Imagine Community yang diterbitkan kalau nggak salah 1983, karena disertasi saya juga menggunakan konsep rujukan itu ya. Iya. Dia itu seorang sejarawan, sosiologis sejarawan, tetapi mampu buat konsep, dan dia itu pengagum Bung Karno. Ketika Bung Karno itu memunculkan rasa nasionalisme itu. Nah, jadi buku itu jadi penting. Nah, kalau itu diterapkan kepada Benny Wenda, itu udah ya terapkan gimana, wong itu ilusi ya. Impian, mimpi aja itu, bukan gagasan gitu kan. Menyatakannya di negara orang. Dikatakan di negara orang dan Twitter ya. Tapi gini Prof, sebelum dilanjutkan Prof yang lain, saya melihatnya begini. Ini juga harus direspon dengan hati-hati. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa dia? Lagi itu pertanyaannya. Kok bisa atau kok mempunyai ide semacam itu? Apa yang menjadi latar belakang? Apa yang membelakangi? Apa yang menjadi latar di belakangnya? Istilahnya kan apa yang menjadi karena isunya dia? Apakah karena ketidakadilan? Apakah karena ketimpangan? Apakah konteksnya sumber daya alam dan lain? Intinya ya ketidakadil. Apakah itu? Kalau memang itu yang dirasakan, mungkin dia mewakili masyarakat, merasa mewakili gitu, walaupun belum tentu dia mewakili kan. Ya itu perlu dibenahi. Dibenahi tata itu. Prof, artinya begini. Memang secara konseptual tidak terpenuhi ya. Tetapi juga harus menjadi perhatian juga. Betul. Itu ya, jangan dianggap tidak ada. Jangan dianggap remeh aja gitu kan. Ya perhatianlah kita. Itu mengingatkan kepada pemerintah, ya dimaknai sebagai ini mengingatkan dan apa yang harus dilakukan lebih ya daripada yang sebelumnya untuk Papua gitu kan. Okay. Nah kemudian kalau Sumpah Pemuda itu luar biasa, gitu ya. Deklarasinya juga ada di dalam negeri. Mungkin kalau nggak ada Sumpah Pemuda, kesulitan yang di 45 itu. Kan? Betul. Tahap yang memang sudah diatur dari sono ya. Mungkin itu sudah memang dirancang oleh Tuhan ya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau konsep Imagine Community pas sekali untuk deklarasi pemuda-pemuda saat itu. Ya, tanah airnya memang ada, bahasanya juga. Jadi ada. Realistis gitu ya? Realistis. Realistis. Artinya tinggal nunggu waktu saja. Nah kalau kita hitung ya 1928 sampai 45. Itu berarti 18 tahun ya, hampir 18 tahun menunggu the real state gitu ya, dengan deklarasi Bung Karno ya, proklamasi Bung Karno yang terus jelaskan tadi. Nah kemudian diikuti pengakuan dari negara lain. Nah ini sebuah negara yang betul-betul final gitu ya. Nah tapi kita coba sampai kepada kesimpulan yang kita, walaupun ini ilusi itu ya, ini the real negara kesatuan itu, tapi the real ini juga harus memperhatikan, harus hati-hati kan, harus gitu cermat lah ya. Karena kita pertanyaannya kan
itu tadi mengapa? Betul. Mengapa dia muncul pernyataan muncul itu seperti itu? Iya. Nah, sebagai pengingat mungkin ya kita semua harus hati-hati. Tentu tidak saja di Papua, tetapi juga di seluruh Indonesia, ya, di daerah-daerah lain di negara Kesatuan Republik Indonesia ini bareng-bareng itu. Nah, jadi perbincangan kita memang singkat, iya. Tetapi ada 3 konsep itu tadi, Prof. Iya. Pertama adalah illusion states, gitu kan. Terus kemudian emission states, pemuda yang siapa, yang sadar-sadar, yang deklarasi, kemudian dia mengaku tumpah darah, bertumpah darah di tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia tadi. Kemudian the real state-nya adalah 1945. Ya. Ada 3 konsep besar yang dapat dipelajari kepada mahasiswa. Tetapi ini kajian akademik, Bro. Iya. Ada rentetannya. Jadi 17 Agustus 45 dan 18 itu enggak datang tiba-tiba. Dan bukan hadiah. Tapi itu perjuangan panjang antar generasi. Ya, antar generasi. Ya. Sehingga betul ya kalau konsep kesinambungan itu harus dijaga terus. Ya, makanya betul. Kalau sustainable development itu pembangunan yang berkesinambungan itu penting. Agar ini tidak ada stuck gitu ya. Antar satu generasi dengan generasi berikut. Nah, antar generasi satu dan generasi berikutnya sekarang sudah menjadi negara merdeka ya. Betul. Merdeka yang sedemikian rupa yang harus kita jaga. Kita rukun saja lah. Wah, itu yang memang itu. Kita rukun aja. Betul. Kita bisa berbeda asal suku bangsanya, gitu. Berbeda umur, gitu. Ya, kebinekaan ini kita menjaga kerukunan bangsa Indonesia demi utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Rukun saja itu modal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, kan gitu ya. Iya, kuncinya kan cuma satu, rukun itu. Rukun aja. Ya, rukun itu kuncinya cuma satu, yaitu saling menghargai, saling menghormati kedudukan masing-masing. Gitu. Itu kan nilai persatuan kan di situ. Ya, coba Prof sampaikan pada pemirsa Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara desa menjawab. Ini biar Prof Zainal Arifin Husain menyampaikan kata kunci ke depan ini di ujung tahun 2020. Nah, karena begini, Indonesia ini terkenal dan memang negara dengan masyarakat majmuk yang terbesar di dunia. Kuncinya Pancasila itu mampu menjadi perekat. Kalau saya pernah menulis itu Pancasila sebagai perekat. Nah, perekat artinya semua perbedaan, semua posisi masing-masing, kedudukan suku-suku bangsa, berbagai bahasa dan sebagainya, itu menjadi bagian kekayaan yang harus dimiliki oleh semua pihak. Betul. Nah, dengan demikian saling menghormati, saling menghargai, saling menyantuni, itu menjadi bagian penting dan itu menjadi budaya bangsa Indonesia. Dan juga menjadi ajaran agama. Agama menyuruh dan bahkan mewajibkan membangun silaturahmi yang kondusif, yang produktif malah. Sehingga terjadi kehidupan sosial yang kohesif gitu, dan saling memberikan penguatan, bukan saling menjatuhkan. Jangan berhubungan satu dengan yang lain atau melakukan sesuatu karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Karena saling menghormati, menghargai tadi. Saya kira itu kuncinya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan saudara desa menjawab. Close statement dari Profesor Zainal Arifin Husain tadi rasanya sudah pas ya. Kalau disingkat itu ya seperti Bhinneka Tunggal Ika, kita tular, itu kita jaga bareng-bareng dengan kata kunci rukun dari keberagaman tadi. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara desa menjawab, sekali lagi mudah-mudahan diskusi singkat ini, diskusi padat
bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya mahasiswa S1, S2 Hukum. Dan sekali lagi kami akan mengundurkan diri di ujung tahun 2020. Kita akan berganti ke tahun 2021 dan pada tahun itu kita mengayuh lagi supaya negara NKRI ini maju terus dan mampu berkompetisi, rakyatnya sejahtera, aman, rukun tadi ya Pak. Ya, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyimak Adis Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.